Sebagian sinyal radio yang kita rekam hari ini pertama kali dicatat puluhan tahun lalu. Masalahnya bukan usianya. Masalahnya, sistem yang pertama kali merekam sinyal ini sudah tidak ada. Institusinya bubar. Alatnya hilang, dokumentasinya terputus. Namun, polanya masih muncul di data modern. Jika ini benar, berarti ada sesuatu dalam lingkungan bumi yang bertahan lebih lama daripada sistem manusia yang mengamatinya. Di buku teks fisika, gelombang radio seharusnya sederhana. Ia melemah, terdistorsi, lalu hilang. Itu teorinya. Namun, di spektrum radio modern, beberapa pola justru tetap stabil. Frekuensinya konsisten. Bentuknya berulang. Bukan sekali, bukan kebetulan. Dan di titik ini, teori tidak langsung memberi jawaban. Satu hal perlu diperjelas, tapi belum sekarang. Yang kita bahas bukan pesan, bukan komunikasi, dan bukan sesuatu yang mengirim apapun. Yang kita lihat hanyalah pola fisik yang terus terekam oleh sistem yang semakin canggih. Masalahnya bukan pada sinyalnya. Masalahnya ada pada cara kita membacanya. Gelombang radio tidak hidup di ruang hampa. Ia berinteraksi dengan ionosfer, dipandu oleh magnetosfer bumi, dipantulkan, dibelokkan, dan kadang dipertahankan. Lapisan-lapisan ini bisa membuat sinyal tertentu bertahan jauh lebih lama dari yang kita perkirakan. Karena itu, sains terbiasa menganggap bahwa pola radio yang stabil sebagai latar belakang. Noise, gangguan, merupakan sesuatu yang aman untuk diabaikan. Dan selama bertahun-tahun, asumsi ini tidak pernah dipertanyakan secara serius. Namun, arsip radio menceritakan hal lain. Sejak awal abad ke-20, peneliti mencatat Whistler signals, sinyal radio yang berasal dari petir, namun memanjang karena dipandu medan magnet bumi. Bayangkan gema petir yang tidak memantul di dinding, melainkan berjalan di lorong magnet planet. Ada juga very low frequency emissions. Frekuensinya sangat rendah, stabil, dan terekam konsisten selama puluhan tahun. Sinyal-sinyal ini tidak dikirim oleh siapapun. Ia muncul karena kondisi fisik bumi itu sendiri. Dan inilah bagian yang jarang disorot. Pola dasarnya tetap muncul, meskipun alat pencatatnya terus berganti. Masalah muncul saat arsip lama dibaca ulang hari ini. Receiver modern jauh lebih sensitif. Detail yang dulu tenggelam kini terlihat jelas. Namun banyak arsip lama kehilangan konteks. Kita tidak tahu siapa pencatatnya, dengan alat apa, dan asumsi apa yang dipakai saat itu. Akibatnya, kita masih melihat polanya, namun tidak lagi memahami mengapa dulu ia dianggap biasa. Disinilah frasa bertahan lebih lama dari peradaban menjadi masuk akal. Bukan karena sinyalnya istimewa, melainkan karena konteks manusianya yang hilang. Sains tentu tidak diam. Model ionosfer diperbarui, algoritma penyaring noise diperhalus. Pola yang stabil sering langsung diklasifikasikan sebagai gangguan dan dibuang dari analisis utama. Filter ini bekerja sangat baik, namun hanya jika asumsi awalnya benar. Jika tidak, yang dibersihkan bukan noise, melainkan informasi yang belum sempat dipahami. Seperti merapikan arsip lama tanpa tahu mana dokumen penting dan mana coretan pinggir. Sinyal radio ini tidak membawa pesan, tidak punya niat, dan tidak sedang berbicara pada siapapun. Yang bertahan bukan peradaban, melainkan jejak fisik dalam lingkungan bumi. Dan mungkin yang perlu kita pertanyakan bukan sinyal di langit, melainkan cara kita memutuskan
mana yang pantas diabaikan sebagai noise. Inilah Lab X404. Ini bukan misteri, melainkan sains yang belum selesai ditulis.